Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fibri Maharani dengan NIM 122170007. Saya dari Tadris Bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aliran Jabariyah. Pengertian aliran Jabariyah sendiri yakni kata Jabariyah berasal dari kata Jabara yang berarti memaksa. Dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat al-jabar atau dalam bentuk mubalaghah, artinya Allah maha memaksa. Ungkapan al-insan majbur atau bentuk isim maf'ul mempunyai arti bahwa manusia dipaksa atau terpaksa. Selanjutnya, kata jabara atau bentuk pertamanya setelah ditarik menjadi jabariyah dengan menambah ya nisbah, artinya adalah suatu kelompok atau aliran atau isme. Nah, dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalism atau predestination, yaitu paham bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Paham al-jabar pertama kali diperkenalkan oleh Jad bin Dirham yang terbunuh pada tahun 124 Hijriah, yang kemudian disebarkan oleh Jaum Shafwan 125 Hijriah dari Khurasan. Dalam sejarah teologi Islam, Jam tercatat sebagai tokoh yang mendirikan aliran Jahmiyah dalam kalangan Murji'ah. Ia duduk sebagai sekretaris Suraih bin Al-Haris dan menemaninya dalam gerakan melawan kekuasaan Bani Umayyah. Dalam perkembangannya, paham Al-Jabar ternyata tidak hanya dibawa oleh dua tokoh di atas. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang berjasa dalam mengembangkan paham ini. Di antaranya ialah Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Jad bin Dirar. Sebenarnya, benih-benih paham Al-Jabar sudah muncul jauh sebelum kedua tokoh di atas. Benih-benih itu terlihat dalam peristiwa sejarah berikut ini. Yang pertama, suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Kedua, Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, "Tuhan telah menentukan aku mencuri." Mendengar ucapan itu, Umar marah sekali dan menganggap orang itu telah berdusta kepada Tuhan. Oleh karena itu, Umar memberikan dua jenis hukuman kepada pencuri itu. Pertama, hukuman potong tangan karena mencuri, dan kedua, hukuman dera karena menggunakan dalil takdir Tuhan. Yang ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib seusai perang Siffin ditanya oleh seorang tua tentang qadar atau ketentuan Tuhan dan kaitannya dengan pahala dan siksa. Orang itu bertanya, apabila perjalanan menuju perang Siffin itu terjadi dengan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar bukanlah paksaan Tuhan. Oleh karena itu, ada pahala dan siksa bagi balasan amal perbuatan manusia. Ali selanjutnya menjelaskan sekiranya qada dan qadar merupakan paksaan, batalah pahala dan siksa, gugur pulalah makna janji dan ancaman Tuhan, serta tidak ada celaan atas pelaku dosa dan pujiannya bagi orang-orang yang baik. Dan yang terakhir, pada pemerintah Daulah Bani Umayyah, pandangan tentang Al-Jabar semakin mencuat ke permukaan. Abdullah bin Abbas melalui suratnya memberikan reaksi keras kepada penduduk Syria yang diduga berpaham Jabariyah. Berkaitan dengan kemunculan aliran Jabariyah dalam Islam, ada teori yang mengatakan bahwa kemunculannya diakibatkan oleh pengaruh pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermazhab Qur'ah dan agama Kristen bermazhab Yakobit. Akan tetapi, tanpa pengaruh-pengaruh asing itu sesungguhnya paham Al-Jabar akan muncul di kalangan umat Islam sebab di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dapat menimbulkan pahaman ini. Misalnya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang dapat menimbulkan paham ini. Misalnya, Quran Surah Al-An'am ayat 111 yang berbunyi, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah yang menghendaki. Dan yang kedua itu adalah Quran Surah Asy-Syaffat ayat 96 yang berbunyi, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Yang selanjutnya ialah sejarah dan perkembangan Jabariyah.
Jabariyah adalah aliran teologi yang kontroversial dalam Islam yang berkembang pada awal abad ke-8 Masehi. Aliran ini memiliki pandangan predestinasi mutlak atau aljabar dalam takdir, yang berarti bahwa segala sesuatu termasuk tindakan manusia telah ditentukan oleh Allah sejak awal dan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Mereka berpendapat bahwa manusia adalah alat yang sepenuhnya tunduk pada kehendak Allah. Jabariyah pada umumnya menolak gagasan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih atau melakukan perbuatan baik atau buruk secara independen. Yang selanjutnya ialah doktrin-doktrin aliran Jabariyah. Menurut Asy-Syahrat Sani, aliran Jabariyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu aliran Jabariyah ekstrim dan aliran Jabariyah moderat. Kedua aliran tersebut akan dijelaskan ini. Yang pertama itu Jabariyah ekstrim. Aliran Jabariyah ekstrim ini dipelopori oleh Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Aliran ini meyakini bahwa manusia lemah dan tidak berdaya, juga selalu terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak memiliki kehendak dan kemauan yang bebas. Aliran ini menekankan pada konsep takdir atau jabar secara mutlak. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini termasuk dengan perbuatan-perbuatan manusia merupakan ketentuan Allah. Nah, doktrin-doktrin yang terdapat dalam aliran Jabariyah ekstrim ini yang pertama, manusia tidak memiliki kemampuan untuk berbuat apa-apa, tidak memiliki daya, tidak memiliki kehendak sendiri, dan tidak memiliki pilihan apapun. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Yang ketiga, iman adalah makrifat atau pembenaran dengan hati. Hal ini sama halnya dengan konsep yang diyakini oleh kaum Murji'ah. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Dan yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan yang terakhir ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat dengan indera penglihatan ketika di akhirat kelak. Nah, yang selanjutnya ialah Jabariyah moderat. Aliran Jabariyah moderat ini dipelopori oleh Husain bin Muhammad An-Najjar dan Dirar bin Amr. Aliran ini meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengendalikan semua perbuatan manusia. Akan tetapi manusia juga memiliki peran dalam mewujudkan perbuatan tersebut. Jika manusia tidak memiliki kehendak bebas sama sekali, maka akan sangat tidak adil jika manusia diganjar dengan dosa atas perbuatan buruknya atau memperoleh pahala atas amalan baiknya. Pemikiran dari An-Najjar dan Ad-Dirar melandasi perkembangan kelompok Jabariyah moderat yang tidak serta-merta menganggap manusia mutlak tunduk pada takdir, melainkan juga berpartisipasi dalam memutuskan segala perbuatannya. Nah, doktrin-doktrin yang terdapat dalam aliran Jabariyah ini, yang pertama itu Tuhan menciptakan segala sesuatu perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, manusia tidak dipaksa dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Dan yang terakhir ini sama juga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Nah, selanjutnya itu sekte-sekte dan tokoh-tokohnya itu, aliran Jabariyah ini kan terbagi dalam dua bagian, yaitu Jabariyah murni atau Jabariyah ekstrim dan aliran Jabariyah moderat. Dalam aliran Jabariyah murni atau ekstrim ini memiliki keyakinan jika manusia tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat apapun. Segala sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemukanya ini dari aliran Jabariyah ekstrim ini ialah Jam bin Safwan, Jaham bin Safwan pada tahun 124 Hijriah. Dia memiliki nama lengkap Abu Marus Jaham bin Safwan. Ia berasal dari Khurasan atau Persia dan lahir pada tahun 696 Masehi. Dia seorang teolog Islam yang terkenal pada masanya dan menjadi pendiri dari paham fatalisme. Ia juga merupakan salah satu murid Ja'ad bin Dirham. Ia merupakan seorang ahli yang ahli dalam berdebat dan memiliki etika, pandangan, dan pengetahuan yang tinggi. Pada tahun 745 Masehi, ia dijatuhi hukuman mati oleh Salam bin Ahwas karena pada saat itu ia berusaha melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah mengenai kekuasaan. Yang kedua, Ja'ad bin Dirham, ialah seorang maulana Bani Hakim, tinggal di daerah Damaskus. Ia dibesarkan di dalam lingkungan orang Kristen yang senang membicarakan teologi. Pada awalnya ia percaya untuk mengajar di lingkungan pemerintah Bani Umayyah, namun setelah tampak pikirannya jadi kontroversial,
Bani Umayyah menolaknya. Yang kedua, aliran Jabariyah moderat. Aliran Jabariyah ini memiliki dua juga. Yang pertama An-Najjar, nama lengkapnya ialah Husain bin Muhammad An-Najjar, wafat pada tahun 230 Hijriah. Para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Yang kedua adalah Ad-Dirar, nama lengkapnya Dirar bin Ammar. Pendapat tentang perbuatan manusia sama halnya dengan Husain An-Najjar, yaitu bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalam. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudan perbuatannya, tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Diran menyampaikan bahwa satu perbuatan dapat ditimpulkan oleh dua pelaku secara bersamaan. Artinya, perbuatan manusia tidak hanya ditimpulkan oleh Tuhan, tetapi juga oleh manusianya. Manusia turut berperan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Nah, itulah dia penjelasan apa itu aliran Qadariyah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.